Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malina Nafiah dari kelas 3H Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 24521187. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Ulumul Hadis. Langsung saja, materi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian hadis dan atsar. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Sedangkan atsar yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama yaitu memperjelas Al-Quran. Fungsi ini memberikan perincian dan batasan kepada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, global, atau mutlak. Fungsi kedua yaitu memperkuat dalam Al-Quran. Hadis memperkuat dan mempertegas kembali hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Tujuannya untuk menetapkan maknanya dan menghindari keraguan umat terhadap hukum tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu hadis sebagai hukum atau syariat. Hadis berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum yang baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan hadis bukan hanya untuk pelengkap, tetapi sebagai sumber hukum Islam yang berdiri sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu proses kodifikasi atau pembukuan. Pada proses kodifikasi atau pembukuan terjadi secara bertahap dalam beberapa periode. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini, para sahabat mendengarkan hadis secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad melarang untuk menuliskan hadis untuk mencegah campur aduknya ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pada masa sahabat. Pada masa sahabat, para sahabat memiliki catatan pribadi hadis, tetapi belum adanya pembukuan secara resmi. Selanjutnya, pada masa tabi'in atau abad kedua Hijriyah, tahun 99 sampai 101 Hijriyah, perintah Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Shihab Az-Zuhri dan Ibnu Hazim untuk menuliskan hadis dan mengumpulkan, namun sistematikanya masih mengumpulkan dan menuliskan saja. Setelah itu pada abad ketiga Hijriyah. Pada abad ini, kodifikasi hadis menjadi puncaknya. Dengan adanya menyeleksi hadis, termasuk meneliti sanad dan matannya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di tingkatan sanadnya, sehingga secara akal mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Di dalam hadis mutawatir itu ada 2 macam. Yang pertama ada mutawatir lafadz dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafadz itu makna dan lafadznya sama, sedangkan mutawatir maknawi itu maknanya sama tetapi lafadznya berbeda. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terbatas dan tidak mencapai batas mutawatir. Di dalam hadis ahad terdapat 3 macam hadis.
Yang pertama hadis gharib, yang kedua hadis aziz, yang ketiga dia hadis masyhur. Hadis gharib itu diriwayatkan oleh satu perawi, hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua perawi, dan hadis masyhur itu diriwayatkan oleh tiga perawi. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.